Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wow Room, tempat bercerita tentang kehidupan. Masih dengan tamu yang sama, tamu yang istimewa, yaitu Om Andri. Gimana Om Andri? Baik, alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Energi. Ya, sip. Kemarin kita sempat bercerita ya Om ya. Jadi ada satu momen yang membuat Om itu merasa bahwa kayaknya saya harus resign dari Bang BUMN gitu ya kan ya. Yang membuat Om itu ngerasa bahwa saya tuh kayak menzolimi seseorang gitu ya kan. Ada kezoliman yang betul. Tapi kan kemarin kita belum sempat. Setelah itu Om itu ngapain? Apakah seperti jalan tol lurus terus kemudian masalahnya beres langsung keluar dari Bank BUMN itu, ataukah ada kendala-kendala aslinya berbelok-belok bahkan terjal gitu? Nah, bisa diceritain Om? Bisa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ya. Om Abi. Perjalanan setelah merasakan ketidaknyamanan itu ya, Betul. bahwa ini harus ada yang saya lakukan gitu. Bertahan atau di end. Ya, betul. Ya udah, yang penting saya sudah sepakat ke istri bahwa saya harus keluar dengan cara baik. Karena pada saat itu saya masuk baik, keluar pun harus baik, Pak. Segera saya hubungi ketika perasaan sudah gundah, galau, ada yang salah, nggak hanya di perasaan, harus ada action apa kan. Ya. Saya datang ke bagian SDM. Di sana saya menanyakan bagaimana caranya untuk bisa pensiun dini yang menurut prosedur, kata saya. Apakah ada program PDS gitulah, seperti gitu. halnya pensiun dini. Gitu. Kalau pensiun dini berarti nanti ada hak-hak atau fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa didapat gitu ya. Betul. Mungkin ya gitu ya. Artinya bisa dapat dalam hal penuh kayak semacam kayak gitu. Betul, ya fasilitasnya ya. Tapi terus setelah jadi kan itu kalau pensiun program seperti apa itu? Kita misalnya punya hutang diberesin sama kantor, kurangnya nanti dibayarin. Tapi kalau ternyata pada saat itu PDS nggak ada, Pak. Saya nanya lagi, adakah program lain? Enggak. Yang ada pengajuan sendiri. Nah, unik nih, apa bedanya kata saya pengajuan sendiri? Kalau PDS itu program, itu kalau saya mau punya utang, itu bisa dikalkulasi nanti sisanya dikurangin, udah beres. Kalau pengajuan sendiri itu, saya harus mengajukan dan melunasi semua hutang-hutang saya yang bersangkutan dengan gaji. Gitu. Iya. Jadi kayak cukup berat juga ya. Artinya cukup berat dalam artian gini, kalau pensiun dini kan lebih kayak semacam pensiun normal, cuman waktunya diperpendek gitu ya kan gitu. Tapi ini pengajuan sendiri gitu. Iya. Pengajuan atas pengajuan sendiri. Atas pengajuan sendiri. Ya, akhirnya dengan tekadnya masih kuat, harus segera selesai di akhir tahun 2020 pada saat itu. Pokoknya ya Allah, saya bisa selesai. Ternyata SDM tuh merespon, Mbak. Ketika saya harus lunas, kamu harus semua utang lunas, nggak ada masalah dengan kantor, BI checking dicek, semua. Udahlah, akhirnya semua prosedur saya proses, alhamdulillah lancar. Tinggal satu, Pak, utang. Ada utang ya? Iya. Bukannya orang bank itu nggak punya utang, Pak? Utang, Pak. Gitu. Kan kalau saya lihat, wah keren loh orang-orang bank itu kayaknya, apa punya kendaraan, punya rumah gitu. Ternyata masih punya utang ya? Gede. Berapa Pak waktu itu, Pak? Pada saat itu hutang saya totalkan harus melunasi semua yang dipotong gaji itu 220 juta, Pak. 200 juta ya? Betul, Pak. Sisa. Ngopi dulu ya? Ngopi dulu. Ngopi. Sebelum kita lanjutkan ya, 250 juta itu bukan uang kecil. Ya terus Om? Ya nekat, Pak. Uang dari mana? 250. Tapi insya Allah saya punya keyakinan, banyak masukan dari teman-teman yang sudah hijrah duluan, bahwa Allah itu maha pemberi rezeki dan tidak ada yang sulit baginya. Saya yakin. Tapi logika saya, uang saya nggak cukup. Iya. Kalau kita respon pemirsa, sahabat Wow, kalau kita respon sesuatu itu dengan kepala kita, mungkin nggak mungkin gitu. Tapi kelihatannya dia merespon dengan sesuatu yang di atas kepala kita. Sok, lanjutin. Ya Pak, saya hitung-hitung itu tabungan saya
Terus ya yang ada Pak, motor semua yang baru udah saya hitung semua dari 220 juta saya jual motor ke leasing ke showroom gitu. Yang penting saya laku tutup. Saya kan dari 220 juta itu utangnya bukan satu akun Pak, tapi beberapa akun gitu kan. Saya punya PCF baru 6 bulan loh, karena belinya cash. Uangnya dari BRI. Inisial aja ya. Inisialnya BRI. Inisial BRI loh. BRI BRI itu inisial loh, bukan kepanjangan kan ya. Silakan. Akhirnya saya tanyain berapa untuk menutupi ini sekian. Saya datang ke showroom lah. Ini berapa untuk laku sekian. Karena nggak hitung. Kalau itu hitung kerugian loh turun banget ya. Saya jual. Terus semua tabungan saya kuras Pak. Akhirnya untuk menutup semua itu kurang 70 juta Pak. 70 juta. 70 itu dibantu sama orang tua, dibantu udah. Habislah semua motor tabungan habis Pak. Tinggal kurang 70 juta. Iya. Saya punya aset lah sedikit 2 tanah gitu. Yang dulunya emang niat saya pengen bikin kosan apa kontrakan. Saya posting tuh Pak, nggak ada cara lain untuk mendapatkan uang itu ya nggak kalau nggak saya jual, mau tidak mau berapapun ya saya jual. Nah dari sana kalau ini ada mungkin Allah tuh pertolongan banyak dari sini Pak. Ketika saya udah yakin, udahlah saya nggak sayang dengan tanah ini, tapi saya pengen cepat keluar Pak. Walaupun hati gimana orang tua tahan dulu. Saya kurang 70 juta itu kalau tanah dijual tuh 250 udah ada yang mau Pak. Udah ada yang mau. Wah beres beres. gitu. Beres. Wah udah ada yang mau. Saya tawar-tawarin di Facebook semua. Mungkin Om Abi juga pernah lihat Facebooknya. Iya pernah lihat itu. Cuman karena saya nggak punya uang saya nggak berani beli. Saya tawar-tawar. Tiba-tiba setelah saya hari itu nggak lama saya posting, saudara saya yang resign hijrah 2 bulan lebih dulu saya Pak menelpon Pak. Kenapa antum jual? Ya nggak ada cara lain selain saya harus kehilangan aset ini saya bisa keluar. Apa dia jawabnya? Jangan, saya punya uang hasil kemarin dari pensiun. Berapa kamu butuh? Kurang saya 70 juta Pak. Itu Pak 1 jam kata 2 jam dia nge-WA, tolong dicek rekeningmu 70 juta Pak. Subhanallah 70 juta percaya tanpa ada jaminan. Ya, karena teman dekat itu cuma dulu 70 juta Pak. Apa yang saya lakuin Pak? Ruas. Saya langsung juga nih setelah itu masuk saya nggak langsung berani ambil Pak. Saya nggak berani ambil. Saya langsung besoknya ke Jatinangor, kebetulan rumahnya di Jatinangor sahabat saya. Saya datang ke Jatinangor bawa sertifikat itu. Udah gak usah dijual, nanti saya bayarnya gimana? Nanti kamu bayarnya ketika kamu dapat tunjangan baru bayar. Istri kamu udah tahu semua apa. Saya nih titip sertifikat ya nggak mau. Udah nggak mau, nggak ada akad secara tulis menulis, cuman nanti saya bayar ketika saya dapat segitu Pak. Istrimu saya bayar ya gitu Pak. Aneh tapi nyata itu Pak. 70 juta setelah gitu besoknya saya lunasin di BRI di kantor gitu ya. Ini tolong lunasin semua. Dan setelah beres lunas, alhamdulillah dari sana 2 bulan SK pensiun keluar Pak. Dan 2 bulan SK pensiun keluar, 1 bulan saya udah melunasi lagi dan tanah itu tidak terjual dan saya hapus iklan untuk dijualnya Pak. Subhanallah. Jadi ini pelajaran yang menarik ya sahabat wow ya. Jadi kalau kita benar-benar punya tekad yang kuat untuk meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah kasih jalan kemudahan dari arah mana aja yang tidak kita sangka-sangka. Secara logika nggak mungkin utang yang dari 200 sekian juta langsung bisa lunas gitu. Dan nggak mungkin juga cepat resign dari salah satu bank BUMN. Tapi kenyataannya ketika keinginan kuat, kemudian kita berserah diri kepada Allah, kemudahan-kemudahan itu ada gitu ya. Seperti tadi ya, secara logika nggak mungkin orang ngasih uang 70 juta loh. Percaya lagi, tanpa uang jaminan, bayangin. Tanpa ada tulis menulis. Nah, kalau kita Om sebagai orang bang, nggak mungkin di ACC kan? 5 juta juga harus beli materai Pak. Gitu. Jadi ya terakhir Om,
Ya. Ada closing statement buat Om, sok silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berharap kepada Allah itu jangan nanggung-nanggung, Mbak. Jangan logika kita nggak mungkin. Gitu. Allah tuh maha segalanya. Ya. Ya. Untuk melunasi Iya. 20% saldo tabungan, 80%-nya nekat. Oh iya, jadi total 100%. Total 100% dengan Iya. nekat. Ya Allah dengan pasrah, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Subhanallah, luar biasa ya. Ini cerita tentang Om Andre itu nggak habis-habisnya. Nanti juga kita akan kupas setelah hijrah itu ngapain sih Om Andre itu, bisnis apa sih itu, ya kan? Nanti kita akan cerita di part ketiga. Tapi intinya ini menjadi pelajaran buat kita semua, bagi sahabat kau yang ingin berhijrah, jangan pernah takut karena Allah beserta kita. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah selalu beserta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempatkan hambamu untuk menebus